suatu waktu pada tahun 1834, datanglah dua orang misionaris yang berasal dari Boston, Amerika, untuk memberitakan firman kerajaan Allah di sana. Misionaris itu bernama Henry Lyman dan Samuel Munson. Kedua misionaris ini datang dengan misi yang sangat luar biasa, yaitu untuk memberitakan Injil dan memenangkan banyak jiwa di sana, dan dengan harapan besar agar masyarakat di sana dapat menerima Yesus dan mereka bisa diselamatkan. Tapi rencana mereka tidak berjalan seperti yang mereka bayangkan, karena ada penolakan keras dari masyarakat di sana. Dan akhirnya mereka pun menekan nyawa di sana. Dan kabar ini pun sampai ke ibunda dari Munson dan Lyman. Ketika suara langkah kaki terdengar mendekat, hati mereka sudah berenang dalam rasa cemas. Kabar yang dibawa adalah petaka. Anak-anak mereka yang pergi jauh untuk misi suci telah tiada. Di tengah kesedihan yang mendalam, Ibu Munson tengah berada dalam sebuah ruang kecil. Cahaya lilin bergetar lembut di antara mereka. Hati mereka dipenuhi rasa kehilangan, tetapi juga harapan yang tak kunjung padam. Dalam keheningan malam, mereka bersatu dalam doa, memohon kepada Tuhan untuk mengirimkan misionaris kembali ke tanah Bapa. Jadi seolah-olah ibu lagi rasa menunjukkan ekspresis di narasi yang membaca ibu narasi sedih. Kemudian ketika ibu sudah selesai, baru jongkok, ibu jongkok, baru ibu jadi suara sudah ibu. Oke, jadi mulai apa? Mulai tadi. Dari sering pembahasan Natal. Ibu Munson tengah berada di dalam sebuah ruangan kecil. Cahaya lilin bergetar lembut di antara mereka. Hati mereka dipenuhi rasa kehilangan, tetapi juga harapan yang tak kunjung padam. Dalam keheningan malam, mereka bersatu di dalam doa, memohon kepada Tuhan untuk mengirimkan misionaris kembali ke tanah Bapa. Di tengah kesedihan yang mendalam, Ibu Munson tengah berada di dalam sebuah ruangan kecil. Cahaya lilin bergetar lembut di antara mereka. Hati mereka dipenuhi rasa kehilangan, tetapi juga harapan yang tak kunjung padam. Di dalam keheningan malam, mereka bersatu di dalam doa,
meski kami kehilangan anak kami. Kami percaya bahwa cinta dan kasih tak akan pernah sirna. Kirimkanlah orang-orang yang berani dan penuh kasih untuk membawa pesan ke tanah itu. Amin, amin, amin. Doa mereka muncul seperti air sungai menembus kegelapan malam. Mereka memohon agar kasih yang membawa perubahan itu tidak pernah berhenti mengalir. Dalam setiap kata terungkap harapan akan masa depan di mana perdamaian dan pengertian dapat terjalin meski dikelilingi oleh kenangan yang menyakitkan. Dalam momen itu, mereka menyadari bahwa meski anak-anak mereka telah pergi, warisan kasih dan semangat mereka akan terus hidup, mendorong generasi baru untuk melanjutkan misi yang belum selesai. Sementara itu, jauh dari tempat itu, di Jerman, seorang bayi lahir, Louis Mender Robinson, yang tumbuh di tengah keluarga petani yang miskin di Jerman dan dibesarkan dalam lingkungan yang soleh. Seorang pria muda dari Jerman bernama Louis Iwender Robinson dengan segenap hatinya memulai perjalanannya yang berbahaya. Ia tak tahu apa yang akan ia hadapi di tanah yang jauh itu, tanah Sumatera. Ia hanya berpegang satu hal, iman yang kuat kepada Tuhan. Ya Tuhan, Engkau telah menyembuhkan saya dari cedera yang hampir membuat saya. Sekarang, saya berjanji untuk menyerahkan hidup saya padamu. Pimpinlah langkah kaki ini ke tempat yang Kau pilih agar namamu dimuliakan. Pada tahun 1862, ia mendarat di Padang dan sesuai dengan pesan pengurus badan misi yang mengutusnya, maka ia menetap di Barus, bahkan mereka memberi tanah bagiannya di daerah tersebut. Selama di Barus, Novencen mempelajari bahasa Batak dan bahasa Melayu, terutama mengenai adat istiadat Batak. Namun, dari dalam hatinya, Novencen tidak tenang karena ia mau pindah ke daerah pedalaman Sumatera Utara, yaitu Sindung. Ia berusaha mendapatkan izin untuk masuk di daerah yang tidak tersentuh oleh Belanda. Saya tidak mau mengeluarkan biaya besar untuk membangun rumah sebelum sempat menancapkan bendera salib di tepi Danau Toba. Setelah lewat beberapa waktu, Novencen akhirnya mendapat izin dengan menempuh jalur Sinamban, Silatong, Batu Ngadua, Sigotong. Dalam perjalanan selama 4 hari yang sangat melelahkan, akhirnya ia tiba di puncak bukit Sinakas Barita. Tuhan, hidup atau mati, biarlah saya tinggal di tengah-tengah bangsa ini. Amin.
Nomension berjalan melewati hutan. Penduduk Batak memandang dari kejauhan yang curiga. Mereka berbicara dalam bahasa Batak. Semestinya nanti setelah yang itu langsung ada itu rela dengan Standby ya, standby. Standby-nya di sini apa di sana? Bisa. Kalau jemaat dari sini, apa ambil dari sini? Berarti mereka duduk di sana ya? Iya, posisi di Mereka sini. duduk di sana. Jadi nanti tolong teman-teman untuk adegan setelah adegan seperti itu kita udah standby di sini ya, biar cepat. Oke? Mulai dari mana Nomension sudah ke Adegan 43. Nomension berjalan melewati hutan. Penduduk Batak memandang dari kejauhan. Dengan curiga, mereka berbicara dalam bahasa Batak. Siapa orang ini? Kenapa dia ada di sini? Ah, mama kayak orang Belanda itu, jangan kau dikatakan sama dia. Kontas. Woi, sini kau, siapa kau? Ngapain kau di kandang kami? Nama saya Ludwig Ingeborg. Saya datang ke tempat ini untuk menyebarkan kasih Tuhan. Saya tidak datang ke tempat ini untuk saya membawa kabar baik tentang kasih setia Tuhan kepada kalian semua. Saya tinggal di antara kalian untuk belajar mengenai ayat. Kamu bilang kabar baik? Apakah kabar baik itu untuk membuat kami kenyang kan? Atau kabar baik itu membuat tanah kami, lahan kami subur? Tidak, tapi kabar baik ini adalah tentang kasih Tuhan yang memberi kita hidup yang lebih berarti. Aku tidak datang untuk menguasai, tapi aku datang untuk melayani. Sukanya terserah kamu ngapain sini, nggak jamin nyawa aman di tempat ini. sana, Pak. Oke. Lanjut, Pak. Di desa Batak, Nomension sedang duduk bersama beberapa penduduk. Mengajarkan mereka tentang Injil. Anak-anak mendengar dengan penuh rasa ingin tahu. Anak-anak, Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Dia mengasihi kalian sama seperti seorang bapa yang mengasihi anaknya. Tak peduli dari mana kalian berasal, kasih Tuhan tersedia. Ya, dia mengasihi kalian semua. Karena itu saya datang ke sini, supaya saya bisa menyebarkan firman-Nya dan saya bisa mengenalnya dan merasakan kasih. Penginjilan yang dilakukan oleh Nomension bukanlah hal yang mudah, sebab ia harus hidup dan bergaul dalam masyarakat, ditandai dengan ketidakamanan dan kepuasan penduduk satu kampung terhadap yang lain. Mereka biasa datang ke tempat tinggalnya dan melemparkan dengan kata-kata yang menyakitkan. Bahkan Nomension juga pernah diikuti oleh orang-orang yang berjalan dengan membawa kepala manusia. Hei, Isa. Baru apa Isa? Kenapa Ibu? Baru apa Isa? Naik pagi naik. Lama mo. Mataku sama mata ni kambing. Si
penduduk bertemu dengan raja kota dan menyampaikan keluh kesah mereka terhadap kehadiran Nomensen. Mereka sepakat untuk membunuh Nomensen di rumahnya. Namun Gimana dia? Udah kita aja, sini dulu. Kita tunggu aja Nomensen dulu sampai dia pulang. Kalau kami pulang kita bunuh dia. Duduk. Iya. Santai. karena terlalu lama menunggu, mereka mengantuk dan tertidur. Mereka dan mengambil selimut dan menutupi badan mereka terhadap malam yang dingin. Saat bangun pagi, mereka sangat malu melihat kasih yang begitu besar. Mereka tidak dapat bertahan lagi menghadapi Nomensen. Mereka mulai menerima pengajaran Nomensen dan mulai bersimpati dengan kehadiran Nomensen di tengah-tengah mereka. Di tempat lain, Sisinga Mama Raja 12 sedang berbicara dengan para pengikutnya. Lamara mendengar kehadiran Nomensen di wilayahnya. Apa? Ngapain orang asing itu ada di sini? Dia ingin merusak apa yang sudah kita lakukan selama ini. Usir dia, jangan biarkan dia ada di daerah. Ya kan? Jangan sampai dia merusak adat yang sudah kita buat selama ini. Sisinga Mama Raja dan beberapa prajuritnya datang menemui Nomensen di desa Ketanggang Memunjang. Sisinga Mama Raja dan beberapa prajuritnya datang menemui Nomensen di desa. Ketegangan semakin memuncak. Hei orang asing, ngapain kamu ada di sini? Sebaiknya kamu pergi atau kamu akan menyesal. Saya tidak datang untuk merusak adat kalian. Oh iya. Oke. Tenang, saya tidak datang untuk merusak adat kalian. Saya datang hanya untuk berbagi tentang kabar baik, tentang kasih Tuhan. Saya tidak ingin. Kabar baik apa? Kau hanya membuat kekacauan di tempat ini. Tinggalkan desa ini sekarang. Pergi. Sabar kamu, tenang. Dia ini bukan orang jahat kamu. Banyak yang dia lakukan di desa kita ini, khususnya anak-anak yang sudah mengajar anak-anak belajar menghitung, mengajar anak-anak baik kamu. Serah. Nomensen melanjutkan pekerjaannya di desa, membantu mengajar dan menyembuhkan orang sakit. Raja Tontos berdiri di hadapan dengan rasa hormat.
dengan rasa hormat. Hei, siapa? Ternyata juga kau ya. Bagus tuh pengajaran dari kawannya. Boleh juga kau jadi bagi kami yang tugas ini. Oh lihat ya, Om. Aku bersyukur pada Tuhan karena semua itu. Mari kita terus berjalan bersama dalam kasih. Raja Pongas memberikan dirinya untuk dibaptis, bahkan bersama semua penduduknya. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Setelah membaptiskan orang-orang Batak yang pertama pada tahun 1865, Nomensen mendirikan sebuah perkampungan bernama Bukadame atau Kampung Perdamaian sebagai pusat kegiatan misi dan tempat tinggal bagi orang-orang yang bertobat. Bukadame menjadi contoh komunitas Kristen yang baru di tengah masyarakat Batak. Nomensen juga terlibat dalam pelayanan kesehatan, terutama setelah epidemi kolera yang melanda tanah Batak. Ia membuka sekolah yang berfungsi sebagai balai kesehatan dan memberi perawatan kepada orang-orang sakit, sehingga membantu menurunkan angka kematian di kalangan masyarakat. Nomensen tidak hanya berfokus pada penginjilan, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan kesehatan masyarakat Batak. Melalui berbagai usaha tersebut, ia berhasil mengubah wajah masyarakat Batak dan memperkenalkan nilai-nilai Kristen dengan cara sederhana dan bermanfaat bagi kehidupan mereka. Jasa-jasa diingat sebagai kontribusi besar terhadap perkembangan gereja Kristen di tanah Batak hingga saat ini. Jadi hari ini, marilah kita kenang Bapak Imam kita, Nadine Nomensen. Telah dibawanya korban, telah dibawanya kabar baik untuk kaum kita. Karena kabarnya kita dapat mengenal Tuhan kita. Dengan iman yang teguh, Nomensen berhasil menyebarkan kasih Tuhan di tanah Batak. Meski ia mendapat banyak tantangan, warisannya masih hidup, sehingga hari ini gereja yang didirikan, Huria Kristen Batak Protestan, tumbuh menjadi gereja besar yang dikenal di seluruh Indonesia. Oke, musik. Tadi coba mundur sedikit lagi. Pak Tuan tadi, saya pikir tadi ide apa yang paling bagus. Coba ulang ke sini. Tadi kan si Noel ngomong, itu kan jeda ini kan kosong tadi. Sebenarnya begini Bapak, setelah bicara harusnya sudah musik, karena setelah bicara langsung. Iya, jadi waktu naratif tadi si Noel selesai, kemudian dia ke sana, narasi ngomong, kalian nunggu sini. Kan lama sekali kosong, nggak ada kegiatan. Kira-kira Noel, ketika kamu sampaikan itu tadi, kan kamu kan narasinya bagus. Jadi ketika dibacakan narasi, bisa nggak kamu sampaikan wajah sukacita? Iya, wajah sukacita bahwa orang Batak sudah merdeka, sekarang sudah berdiri gereja, dan baru musim mulai. Ketika kamu bersukacita musim begini, ada sukacita ini mereka langsung menari, sehingga Batak itu, Injil itu membawa kebahagiaan dan tarian gitu loh. Jadi jangan kamu kayak tadi kan narasi ini kau kesini, ini kosong, kamu bingung buat apa?
salah satu penduduk sekarang menjadi pendeta, berdiri di depan mimbar. Apa yang mau kau ngomongkan? Ekspresikan. Kabar gembira. Itu begini. Jadi hari ini Itulah itu. Kuasa yang kamunya. Jadi hari ini Pokoknya gayanya. Aman Bu. Oke, sip. sebentar dari nama setelah kematian Manson, penduduk Batak berkumpul di sebuah gereja kecil. Salah satu penduduk yang sekarang menjadi pendeta berdiri di depan mimbar. Jadi hari ini, mari kita kenallah Bapak Ibu kita, Legend Commission. Telah dibawa kabar baik untuk maupun kita. Karena pengorbanannya, kita dapat mengenal Tuhan kita. Penduduk Batak berkumpul di sebuah gereja kecil. Salah satu penduduk yang sekarang menjadi pendeta berdiri di depan mimbar. Jadi hari ini, mari kita kenallah Bapak Imam kita, Legend Commission. Telah dibawa kabar baik untuk kita. Karena pengorbanannya, kita dapat mengenal Tuhan. Kita
nih. Oke. Dengan iman yang teguh, Nomensen berhasil menyebarkan kasih Tuhan di tanah Batak. Meski dia menghadapi banyak tantangan, warisannya masih hidup hingga hari ini. Gereja yang didirikan Huria Kristen Batak Protestan tumbuh menjadi gereja yang besar dikenal di seluruh Indonesia. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang melampaui segala batas. Engkau telah menyentuh hati mereka dan melalui mereka kasih-Mu akan terus. Sorry, Pak Wato. Tadi kan ceritanya Nomensen sudah mati. Baik, semua ya Mas. Iya. Ya, sekarang bicara. Ayo, gimana sih sama kita nih? Siapa yang mau ngomong? Lompat ini. Kalau udah mati kan kita enggak. Kalau orang yang itu boleh saja, tapi kalau untuk komen ini kasih Noe. Kamu sudah, dia sudah berakhir. Nomensennya sudah mati, dilanjutkan oleh pengizin-pengizin. Beta berikutnya. Beta berikutnya itu Oke, berarti ada perubahan ya. Jadi sebelum kita tonton Noel yang menyampaikan, setelah kita selesai nonton, Noel juga lah yang menyimpulkan bahwa sudah ada. Oke. Berarti dari ini terus. Dari ini Pak. Dengan iman yang teguh, Nomensen berhasil menyebarkan kasih Tuhan di tanah Batak. Meski ia menghadapi banyak tantangan, warisannya masih hidup hingga hari ini. Gereja yang didirikan Huria Kristen Batak Protestan tumbuh menjadi gereja yang besar dan dikenal di seluruh Indonesia. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang melampaui segala batas. Engkau telah menyentuh hati mereka dan mereka kasih-Mu akan terus menyebar. Mungkin jangan terima mereka. Bagusnya, engkau telah menyentuh hati kami. Yang sudah jelas, engkau telah menyentuh hati kami dan melalui mereka kasih-Mu terus menyebar di dalam hidup kami, hati kami, ya, karena sudah diselamatkan. Itu aja. Coba dibacakan dulu hati kami. Terima kasih Tuhan. ekspresi. Terima kasih Tuhan. Iya, kalau mama pintar ekspresi. Ekspresi enggak lama. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang melampaui segala batas. Engkau telah menyentuh hati kami dan melalui kami kasih-Mu akan terus menyebar di hati kami. Moving Connection yang telah melakukan hidup satu tujuan membawa kasih Tuhan dunia yang berguna. Kisahnya akan terus dilihat orang Batak dan imannya menjadi cahaya yang tak pernah padam. Mungkin evaluasinya kalau kita dari menit apa yang perlu kita perdalam atau bahas. Jadi saya lihat sudah bagus ya. Mungkin yang perlu kostum nanti. Tadi saya bilang ke Steven supaya ini kan nanti kita upload ke mungkin ke YouTube atau kemana lah. Artinya